Jadi orang Arab Baduy ini datang ke Rasulullah, minta dikasih tahu sholat yang wajib buat saya berapa waktu. Rasul menjawab 5, kecuali ada yang tatawu, ada yang sunnah. Makanya kan ada yang berpendapat tuh kita ini paling enggak sholat 40 rakaat. 40 rakaat itu rinciannya adalah sholat tahajud 8 rakaat, sholat witirnya 3. Berapa tuh? 11. Kemudian sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya 12. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu minimal 12. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat tadi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik ini kita nikmati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekaligus kita mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini Allah melimpahkan segala kebaikan kepada kita. Allah bimbing kita istiqamah dalam taat kepadanya, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh kita, Nabi yang terus kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kaitannya dengan amaliyah salat. Alaman tajibu, salat itu diwajibkannya kepada siapa? Tajibus salah alal muslim al-aqil al-balik. Salat diwajibkan kepada orang muslim yang berakal dan balik. Jadi kalau tidak berakal, tidak balik, tidak diwajibkan. Rasulullah menjelaskan dari Aisyah, qala rufi'al qalamu an thalathin, anin naim hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnun hatta yaqilu. Rasulullah menyatakan, ketika orang itu tidur,
kecuali sudah bangun dari tidur, dan ketika itu dia anak kecil kecuali dia sudah balik, dan dia adalah orang gila kecuali dia berakal, artinya sembuh dari gilanya. Kalau dia tidur, kalau dia anak kecil, kalau dia gila, itu rufi'al qalam, bebas hukum. Maka kalau antum mau bebas hukum, tidur aja, jangan bangun-bangun. Ya, nggak ada kewajiban apa-apa itu. Ya, atau kalau mau bebas hukum, jadi anak kecil aja terus, jangan gede-gede. Ya, dan kalau mau bebas hukum, jadi orang gila. Makanya orang-orang yang merasa dirinya bebas hukum itu sebetulnya dia adalah orang, Bapak yang ngomong bukan saya. 3 inilah yang menjadi ukuran dia boleh tidak melakukan perintah Allah. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ya berarti dia posisinya sedang tidur, atau dia anak kecil, atau dia gila. Maka kalau ada orang dewasa nggak tidur, ya dia tidak sholat, hati-hati, jangan-jangan dia gila. Jadi banyak di sekitar kita ini tanpa sadar. Makanya kehidupan sosial di masyarakat ini, ya, dengan mereka tidak melaksanakan perintah Allah, itu menjadi kacau keadaan masyarakat kita. Dan sholat adalah menjadi ukuran seseorang terhadap kecerdasannya dalam memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kondisi umat kita ini, umat yang tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya dari syariat yang ditentukannya, ini menjadi keadaan yang tidak nyaman. Makanya ada dialog antara orang Yahudi dan orang Muslim di Mesir itu. Kata orang Yahudi, orang Muslim itu nggak akan pernah ngalahin orang Yahudi kalau sholat subuh jamaahnya tidak sama dengan sholat Jumat. Alhamdulillah, jamaah subuhnya belum seperti sholat Jumat, maka kita kalah terus. Milih presiden juga bisa kalah kalau sholat subuhnya belum beres. Karena hanya orang yang dekat dengan Allah mengenal kebaikan dan bisa memilih orang yang baik. Maka orang yang tidur, orang yang kecil, dan orang gila, ya, itu menjadi bagian yang tidak perlu melakukan apa yang Allah perintahkan. Sholatus sobi, sholatnya anak kecil. Ini anak kecil apa udah gede nih? Ini siapa, Husain ini? Ya, masih kecil dia ini. Bapak punya anak segede ini nggak di rumah? Punya ya, tapi masih tidur kan? Nah, kita lihat, ya, ini apa namanya, contoh buat jamaah al-barkah ini, ya, punya anak kecil dibangunin subuh, kasihan, ya. Bangunin aja Pak, insya Allah nih nggak subuh, nggak apa-apa, ya. Apalagi dia mau ikut subuh. Wasobi wa in kanatis shalah ghairu wajibah alaihi. Memang anak kecil atau yang belum balik itu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Illa annahu yambagi liwalihi ayyamurahu biha idza balago sab'u sinin. Dia anak kecil memang belum wajib, tapi walinya itu seharusnya menyuruhnya untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun.
Sen, umurnya berapa tahun Sen? 6 tahun. Lah, udah pulang ente sono, nggak usah sholat. 7 tahun kita memerintahkan anak kita, hanya memerintahkan. Ini kita lalai bisa jadi, ya. Anak kita kalau sudah umur 7 tahun itu supaya kita memerintahkannya untuk sholat. Kalau anak kita umur 7 tahun kita suruh sholat, dia udah bisa sholat belum? Udah bisa sholat belum? Bu, ibu punya anak umur 7 tahun, ibu nyuruh sholat, anak kita udah bisa sholat belum 7 tahun? Ibu punya anak, yang punya anak 7 tahun udah bisa sholat belum? Ya kalau disuruh belum bisa, apa yang mau dia kerjain? Berarti umur 7 tahun udah bisa sholat dia. Karena kita nyuruh, kalau nyuruh itu kan berarti sudah bisa. Ibu nyuruh anak naik motor, belum bisa, insya Allah nyungsep. Menyuruh sholat anak umur 7 tahun ini artinya anak kita umur 7 tahun sudah ngerti sholat, sudah tentu dari wudhu dan lain sebagainya sudah ngerti. Makanya anak kita umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Jadi jangan umur 4 tahun udah kursus bahasa Inggris, sudah kursus matematika, yang lebih lagi kursus bahasa Yahudi apalagi anu. Tapi sholatnya tidak diperhatikan kemampuannya. Coba nanti, ya, coba nanti dicermati, termasuk cucu-cucu kita. Karena sholat ini adalah menjadi bagian yang jelas Rasulullah katakan dalam riwayatnya, muru auladakum bis sholah ida balagus sab'an. Perintahkanlah anak-anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Jadi sekali lagi, anak kita perintahkan sholat ketika umur 7 tahun, pastikan dia sudah bisa sholat. Minimal bacaannya dan lain sebagainya, dari wudhu dan lain sebagainya, itu sudah ilmunya sudah sama dengan kita. Soal nanti dia melakukan atau tidak itu soal lain. Makanya Rasulullah terus menyatakan apa? Wadribuhum 'alaiha idza balagu asyran. 7 tahun kita hanya memerintahkan, nyuruh. Kalau perlu ajak ke masjid. Ini kadang-kadang ke mall diajak, ke masjid nggak diajak. Orang tua kagak beres. Ke mall diajak nggak anak kita yang 7 tahun? Dia ajak. Ke masjid mah enggak. Lagi tidur juga dibangunin, ayo ya ke mall. 10 tahun kata Rasulullah, kalimatnya begini Pak, wadribuhum, pukullah mereka. Kalimatnya secara teks itu pukul, ya, pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Kapan kita nyuruhnya? Selama 3 tahun. Nyuruh sholat alhamdulillah, enggak sholat ya enggak apa-apa, ya. Tugas kita hanya mengingatkan, menyuruh. Tapi kalau sudah 3 tahun proses kagak berubah, sudah 10 tahun kata Rasulullah, idrib, pukul dia, ya. Kalimatnya memang begitu. Nah, cuma mungkin soal mukulnya gimana caranya, ya. Sudah tentu bukan berarti ibu ngambil bambu lalu dipukul. Artinya ada proses yang lebih keras terhadap anak kita yang sudah umur 10 tahun kaitannya melaksanakan sholat. Jadi kalau haji, kata berapa sekarang haji ongkosnya? 93 juta. Nggak usah bingung, kalau punya pergi, kalau nggak punya nggak usah. Memang begitu kan hukumnya. Haji diributin, umroh diributin, subuh kesiangan melulu. Haji itu dilakukan manis tato, yang bayar ramai yang bayar.
ribut tentang harga haji mahal. Mau mahal mau apa, biarin aja. Kalau yang mahalnya dimahalin sama pemerintah, dia yang dosa, biarin. Kita nggak bisa, nggak apa-apa. Karena memang secara hukum manis tato'a. Masalahnya sekarang nggak bisa subuh, kenapa? Nggak bisa bangun subuh, alasannya apa? Itu masalah. Ya. Nah maka ketika umur 10 tahun nih Pak, ada kalimatnya wadribu, pukul. Karena memang sholat ini menjadi bagian yang utama. Sehingga Rasul menjelaskan psikologi anak untuk dididik mulai dari umur 7 tahun sudah bisa sholat. Secara ilmu berarti sebelum 7 tahun sudah diajarkan. Bacaan sholat yang susah apa? Nggak ada. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh bacaannya sama nggak? Sama. Yang beda apanya? Niatnya doang. Memang kalau duhur bacaannya beda dengan subuh. Pasti petukar gitu bacaannya dah. Ini sholat duhur atau sholat subuh ini? Alhamdulillah, bacaannya tidak ada yang beda. Ya, tidak ada yang beda. Cuma Bapak suka nyamain aja. Duhur, rakaat pertama kuliah. Rakaat keduanya kulhu. Asar begitu lagi. Kata kulhu ya, gua lagi. Coba hafalannya ditambah, ya, supaya bacaannya itu, karena kalau orang baca Quran itu pahalanya 10 kebaikan, 1 huruf. Kalau bacaan Qurannya waktu sholat, pahalanya 1 huruf 100 kebaikan. Jadi jangan terlalu akrab sama kulhu. Kalaupun akrab dengan kulhu, jangan 1 kali, 10 kali, 20 kali. Biar hurufnya rada banyak. Ya, nah, kan yang dihitung hurufnya. Makanya berdiri lama. Nah, makanya Rasulullah sampai dalam ibadahnya itu kakinya bengkak karena saking lama berdirinya. Kita belum ngapa-ngapain udah bengkak duluan. Ya. Jadi ini perhatikan. Makanya insya Allah kalau sekarang anak kita umur 6 tahun sudah bisa masuk TPA, umur 4 tahun insya Allah sudah bisa, Bu. Ya. Dan usahakan begitu keluar TK umur 7 tahun kalau nggak salah keluar TK, ya, itu harus sudah bisa baca Quran. Bisa. Ya, insya Allah, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada masalah. Nah ini jadi kaitannya supaya kita memperhatikan anak kita yang masih kecil, supaya umur 7 tahun dia sudah ngerti amaliyah sholat, sehingga kita nyuruhnya enak. Jangan sampai begini, ayo sholat. Emang sholat kayak gimana mah? Nah, itu bahaya ntar. Ya. Kalau dia sudah ngerti sholat dan ternyata dia melakukan, alhamdulillah. Nggak melakukan ya kita sabar. Makanya kan sampai Nabi Ibrahim aja berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, ini doa ini harus dihafalkan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Karena apa yang kita inginkan, ya sudah tentu kita harus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini, dia saja ragu apakah keturunannya nanti sholat apa tidak ini. Ya, makanya dia berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi ja'alni, jadikanlah saya muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, juga keturunan saya. Doa ini harus kita jadikan sebagai motivasi mohon kepada Allah, ya, karena sholat adalah amalan yang Rasulullah
begitu rinci. 7 tahun perintahkan, 10 tahun kalau nggak sholat dipukul. Adadul faraid. Sholat itu wajibnya ada berapa, Pak? Berapa? Ada 5. Ada yang berpendapat 6. Dengan sholat apa? Pernah dengar? 5 itu dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang berpendapat 6. Sholat apa? Witir. Makanya usahakan witir jangan ditinggalkan. Walaupun 1 rakaat. Yang medit banget 1 rakaat ini. Ya. Yang penting kan gua sholat, mau 1 kan boleh gitu. Ya nggak apa-apa dah. Ya. Intinya witir jangan ditinggalkan. Al faraidul lati faraduhallahu ta'ala fil yaum wa lailah khamsun. Fan ibni Muhayyir anna rajulan min bani Kinanah yadal mukhdaji sama rajulan bisyam yuda Aba Sa'id yaqul al witri wajibun. Nah, dia yang berpendapat witir itu wajib. Qala farihtu ila ibadati Ibnu Samit fa akhbartuhu. Ketika aku mendengar bahwa witir itu wajib, aku senang. Bapak Ibu senang nggak kalau witir wajib? Insya Allah. Tapi dikatakan faqala ibadah kadib, bohong dia itu, enggak wajib. Ya. Sami'tu Rasul yaqul khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Man atabihima lam yudha'i minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana la indallahi ahdun ayadkhulahul jannah. Wa man lam yati bihinna falaysa la indallahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jadi yang mengatakan witir wajib itu sebetulnya tidak wajib. Cuma ini adalah ada yang berpendapat. Nah, kalau ada yang berpendapat wajib, minimal kita usahakan melakukannya. Karena innallaha witrun yuhibbul witra di dalam satu riwayat. Witir itu artinya apa? Ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra kata Rasulullah. Allah itu ganjil, maka Allah cinta kepada yang ganjil. Yang ganjil berapa ya? Contoh ganjil berapa? 1 ganjil, bukan 2, bukan 1. Karena Allah juga 1. Jangan suka dihubung-hubungin. Iya boleh. Coblos aja kalau gitu dah. Ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Rasulullah, Allah itu ganjil dan Allah cinta sama yang ganjil. Ini artinya memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan sholat witir. Walaupun tadi yang mengatakan wajib, Ubadah mengatakan wajib, lalu dikatakan Ubadah kadzib, bohong dia. Karena Rasulullah menyatakan sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada hambanya 5 waktu. Maka siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu itu berarti dia ada perjanjian dengan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Insya Allah kita yang terus disiplin sholat 5 waktu, insya Allah Allah sudah siapkan kita untuk di surga. Amin ya robbal alamin. Tapi waman lam yakti, tapi kalau dia tidak melakukannya, Allah nggak janji, ya Allah nggak janji, ya insya adabahu wa insya ghafarolahu. Ya, kalau yang suka meninggalkan, kata Allah, ya
Bisa jadi Allah mengadabnya, atau bisa jadi Allah mengampuninya. Tapi Bapak Ibu pernah nggak ninggalin sholat? Dulu pernah? Ya sudah, banyak istighfar, banyak melaksanakan sholat sunnah. Ngaku aja, jangan suka nggak ngaku. Allah tahu. Buktikan kalau saya salah. Udah ditangkap sama polisi masih buktikan aja. Ya, kita sudah menyadari pernah meninggalkan sholat, ya sudah, banyak istighfar, kemudian banyak melakukan sholat sunnah. Insya Allah kita sudah, kata Rasulullah, kana lahu indallahi ahdun, Allah sudah berjanji bahwa yang melakukan ayudkhilahu jannah, akan memasukkannya ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Makanya masuk surga itu tidak susah, ya, tidak susah, gampang, ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Yang mau ketemu dengan Allah, ya, supaya melakukan amal soleh. Syaratnya satu doang. Satu syaratnya. Apa syaratnya? Melaksanakan amal soleh. Ya tapi amalnya banyak Ustadz. Ya. Sebanyak apa sih? Ya, karena perintah Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Ada perintah Allah yang menyulitkan kita? Nggak ada. Justru kadang-kadang yang nggak diperintahin kita kerjain. Orang saya lagi ngomong dia ngantuk, emang disuruh ngantuk sama Allah. Akhirnya puyeng dah. Gara-gara apa? Gara-gara ngantuk, ya ente sih ngantuk. Coba kalau nggak ngantuk mah nggak puyeng. Iya begitu. Ya Allah Ustadz kudu paham apa sama saya, kata dia. Jadi yang harus paham, saya memahami Bapak atau Bapak memahami saya nih? Ya Ustadz harus memahami saya, kan saya ngantuk, ya udahlah terusin ngantuknya, nggak apa-apa, ya. Ya pahami saya juga, kalau saya ngomong masa Bapak tidur, gitu ya. Ini kadang-kadang kita kurang saling memahami memang ini. Ya, nah tapi kalau saling memahami tidak apa-apa. Oke, jadi 5 waktu, ya, sedangkan 6 waktu itu sendiri adalah bagian dari yang disunnahkan. Maka faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya minas sholawah. Ja'a Talhah ibnu Abdillah anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sa'iru sya'ri faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Jadi Bapak hadirin sekalian, ada metode yang dilakukan oleh para sahabat atau oleh siapapun. Kalau dia mau tahu sesuatu, bertanya kepada Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah. Ya kalau sekarang kalau nggak mau datang WA aja dah, tanya, ya, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu dalam hidup ini supaya melaksanakan amalan yang lebih utama. Atau ada amalan yang kita nggak ngerti, masih ada nggak dalam amaliyah ibadah kita nggak ngerti? Masih ada nggak? Ada, tanyain, jangan diem aja. Ada metode untuk mengetahui itu, bertanya. Kalau waktu itu makanya sampai A'rabiyun aja, orang Arab yang tinggal di gunung itu datang ke rumah Rasulullah, itu jalan berhari-hari hanya mau bertanya tentang, ya Rasulullah akhbirni ma faradul ayaminas sholawat. Ya Rasulullah kasih tahu saya, ya, akhbirni kasih tahu saya
apa yang Allah perintahkan kepada saya untuk sholat wajib? Faqala, Rasul menjawab, as-shalawatul khamsu ila anta tawwa'a syai'an. Faqala akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Faqala syahrul ramadan ila anta tawwa'a syai'an. Akhbirni madza faradallahu alayya minaz zakah. Qala fa akhbara Rasulullah bi syara'il Islam kulluha. Jadi orang Arab Baduy ini datang ke Rasulullah, minta dikasih tahu sholat yang wajib buat saya berapa waktu. Rasul menjawab 5, kecuali ada yang tatawwu, ada yang sunnah. Makanya kan ada yang berpendapat tuh kita ini paling enggak sholat 40 rakaat. 40 rakaat itu rinciannya adalah sholat tahajud 8 rakaat, sholat witirnya 3. Berapa tuh? 11. Kemudian sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya 12. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu minimal 12. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat tadi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Dibuatin rumah di surga. Insya Allah nggak pakai DP ini. 12 rakaat. Sedangkan yang lainnya yang wajib 17, jadi 40. Nah, coba itu diperhatikan. Itu kaitannya dengan tatawwu, yaitu kecuali dengan sholat sunnah. Yang kedua, ya Rasulullah, beritahu kepada saya puasa yang wajib buat saya. Kata Rasulullah, puasa Ramadan, kecuali yang sunnah. Akhbirni madza faradallahu alayya minaz zakah. Beritahu kepada saya Allah kewajiban saya kaitannya dengan zakat. Nah, ini puasa, sholat, zakat. Nah, makanya haji nggak ditanyain di sini nih, ya, karena haji itu manis tato, ya. Walladzi akramaka la atatu syai'an wala ankus mimma faradallahu alayya syai'an. Nah, begitu dia sudah mendapatkan informasi dari Rasulullah, saya akan melaksanakan yang wajib dan saya berusaha untuk melaksanakan yang sunnah. Ya. Yang sunnah kita usahakan. Ya. Terutama kaitannya sholat. Apa fungsi sholat sunnah dalam sholat? Fungsi sholat sunnah dalam sholat itu menambal yang bolong dalam wajib. Bolong sholat kita apa? Baru Allahu Akbar, ibu-ibu baru Allahu Akbar ingat cabai mahal banget. Ya. Apa urusannya sholat sama cabai? Tapi pas sholat ada aja yang ingat. Itu berarti ciri bolong sholat kita. Suka begitu Bu? Suka ingat pas sholat Bu ya? Ya. Sama kita juga. Bahwa juga sama begitu. Bahkan ada yang sholat duhurnya 6 rakaat. Ya. Pas udah 2, 1 apa 2 ini? Kalau Bapak Ibu ragu 1 apa 2, yang diambil berapa? 1. Pas 4 rakaat 3 apa 4? Ragu lagi. Alhamdulillah sholatnya 6 rakaat. Kenapa demikian tadi? Karena ingat sesuatu yang tidak perlu diingat. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita akhirnya sujud sahwi.
Sujud sahwi artinya sujud apa? Lupa. Sahun itu lupa. Artinya boleh nggak dalam sholat lupa? Boleh, difasilitasi kok. Ya, makanya bapak-bapak, Pak, yang udah 40, 50, apalagi 60, jangan nekat. Bapak kalau sholat sendiri tuh namanya nekat. Makanya usahakan berjamaah. Pahalanya lebih banyak. Salahnya jauh kemungkinan salah. Ya, ini kalau yang kata Rasulullah, kalau sudah umur 60 tahun nggak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bolehlah kemarin-kemarin 40, 50 nakal-nakal dikit, boleh dah. Tapi kalau udah 60, no reason. Maafilah, nggak ada alasan. Karena 60 itu sudah masuk pintu kematian. Tinggal nunggu 60 lebih 1 hari, 60 lebih 2 hari, atau 60 lebih berhari-hari. Itu sudah masuk itu. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. 70 udah jarang. Makanya kalau ada presiden yang udah tua jangan dipilih, kasihan, dolim Bapak. Kasihan Pak, jangan. Bapak nyiksa dia berarti itu. Yang seger-seger aja kita pilih. Ya. Jangan sok berjasa, kasihan dia, amanahnya tambah banyak. Udah suruh mikirin mati aja udah. Mikirin mati aja berat. Udah gitu Bapak pilih lagi suruh jadi presiden. Jangan, saya ingetin nih. Kasihan. Orang udah tua suruh manggul. Kan ibaratnya begitu kan? Yang masih seger-seger aja dah, ya. Mudah-mudahan kita dapat milih yang baik. Amin. Ya, iya. Ya, tuh anta tawwa'a. Maka usahakan kita melaksanakan sholat berjamaah ke masjid itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi kalau udah tua Pak, wajib. Bapak bisa sholat duhurnya 6 rakaat. Ya Allah. Ya, Ibu. Ya kalau ibu sih memang nggak dianjurkan ke masjid. Kalau bapak nih, ya, insya Allah sholat duhur 6 rakaat. Maka saya bilang, bapak kalau punya ilmu coba buat sajadah yang kalau 1 rakaat angka 1, ya, 2 rakaat angka 2. Coba nih yang muda-muda coba. Kasihan yang tua-tua itu sholat duhur 6 rakaat, asar 6 rakaat, lupa mulu. Tapi kalau ada angkanya kan enggak ya. Begitu 1 angka 1, begitu lihat oh 2, aman. Ya. Atau pakai jasa cucu. Cucu suruh ngeliatin. Ketika engkongnya sholat. Begitu 1 kata cucunya. Ya, begitu 2. Iya. Sebab kalau lupa tadi bisa 6 rakaat. Ya makanya udah jangan nekat deh ya Pak. Itu terutama yang Venus yang dekat ke sini. Ya, jalan. Insya Allah jalannya saja itu sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Baru jalannya nih. Ya. Jalan dari rumah ke masjid. Allah ampuni dosanya. Allah naikkan derajatnya. Ya. Ini jalan olahraganya rajin. Kenapa olahraga? Kata dokter suruh olahraga. Bapak kalau nasihat dokter sama nasihat ustadz, Bapak dahulukan mana Pak? Nah, Bapak kalau kata dokter begini, ya, terus kata ustadz begini, Bapak dahulukan yang mana tuh? Dokter, kata dokter nih obatnya jangan sampai lupa. Dia obat ingetin aja nih. Ya. Nah. Makanya sebetulnya keliru. Ada pepatah dalam bahasa Arab. Innal muallima wat tabiba
kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Jadi dokter sama muallim sama ustadz itu posisinya sama. Kalau bapak taat sama dokter, insya Allah sehat. Kalau bapak nggak taat sama ustadz, insya Allah masuk neraka. Pilih yang mana tuh? Gampangnya begitu tadi. Ya. Ada bagian-bagiannya. Bapak meninggal sakit, malaikat nanya nggak? Kenapa ente mati? Sakit. Nggak apa-apa. Yang jadi masalah, kenapa ente meninggal? Ente rajin sholat berjamaah nggak? Nggak. Ini dia masalah. Karena nggak pernah dengerin ustadz. Kata ustadz kalau waktu sholat datang supaya bersegera ke masjid. Jalan dari rumah ke masjid. Pahalanya jelas, langkahnya jelas. Kurang didengerin. Ya, giliran dokter bilang jalan tiap hari. Alhamdulillah jalan sampai masjid dilewatin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, 6 waktu sholat tadi. Saya tidak akan menjelaskan. Di sini ada waktu duhur, asar, itu tinggal ngelihat timer aja. Sebab kalau di dalam sholat itu waktu kan sebetulnya itu ukurannya matahari. Kalau dulu nenek saya udah duhur atau belum, dia keluar dari rumah, dia ambil bambu, dia berdiriin. Oh, kalau apa namanya, kalau bayangannya sama berarti duhur udah bisa. Nah kalau sekarang kita kagak ngerti dah yang gituan dah, ya kan? Nah udah ada tuh timer, ya, tinggal dibuat. Nah cuma memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan sholatul asr. Ada di dalam Quran menyatakan hafidu ala sholawati as-sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada di dalam Quran disebut sholat usta. Usta itu artinya pertengahan. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat usta itu adalah sholat asar. Ya. Apa buktinya? Al-ahadis as-sahihah musarrahah bi anna sholatal asri hiya sholatul wusta. Yang disebut dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Maka ketika itu, syaguluna anis sholatil wusta. Kita pas waktu asar itu lagi sibuk-sibuknya, lagi tanggung-tanggungnya. Maka sholat asar ini termasuk sholat yang agak berat. Karena lagi tanggung-tanggungnya. Maka Rasulullah menyatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dalam posisi dingin, sholat apa posisi dingin itu? Subuh dan asar. Siapa yang sholat subuh berjamaah, asar berjamaah, dia akan masuk surga. Coba perhatikan bapak-bapak sholat asarnya. Kalau sholat subuh mungkin sudah rada disiplin sedikit. Sholat asar yang belum disiplin. Padahal sholat asar dan subuh dikatakan itu, Rasul mengatakan man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dan asar berjamaah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ada 3 sholat yang menjadi dalil jelas. Sholat asar, dalilnya tadi dengan sholat subuh. Kemudian sholat isya. Asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat kata orang munafik. Kata orang munafik yaitu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Maka
Masjid Al-Barkah ini kalau melihat bagaimana keadaannya berjamaah, lihat Isya, subuh dan asar. Kalau duhur insya Allah pas, perut lapar soalnya, istirahat juga pas itu kan ya. Maka walaupun kadang-kadang sholat duhur juga jamaahnya dikit. Kenapa? Karena begitu dia keluar kantor, keluar kerja, bukan ke masjid, ke warung Padang makan. Kenapa kan kata Rasulullah ini, kalau makanan sudah dihidangkan, ya sholat lebih makan lebih baik daripada sholat. Emang dia mah tiap hari ngidangin makanan. Jangan dipakein dalil makan mulu ini. Ya. Jadi suatu hari saya ngajar di Telkom itu, di Serpong itu kan, begitu turun karyawan dohor itu, alhamdulillah di kantin sama di masjid lebih banyak di kantin. Karena apa? Udah lapar Ustaz. Karena dalilnya tadi, dia lupa dalil yang lain. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Ditegesin lagi, kan lebih baik ingat sholat lagi makan daripada ingat makan lagi ada. Masya Allah ya. Jadi jangan memutarbalikkan dalil ini ya. Maka perhatikan bapak-bapak, terutama perhatikan sholat Isya dan subuh dan asar. Kalau itu sudah dinikmati, insya Allah yang lain enteng. Apalagi maghrib, ya, di mana-mana sholat maghrib jamaahnya banyak, ya kan? Sampai bocah aja di masjid dekat rumah saya, bocah aja banyak banget tuh maghrib. Masya Allah, rame. Isya berkurang, bapaknya juga berkurang. Emang dasar bocah juga kali bapak nih. Subuh, insya Allah lebih kurang lagi. Ini bapak-bapak ya, perhatikan. Ya, sholatnya diperhatikan Isya dan subuh dan asar. Makanya ada dalam kitab Nasihat Diniyah itu, antara maghrib dan Isya disebut waktu ghafil, waktu lalai. Bapak kalau sholat maghrib berjamaah di sini, kalau nggak ada keperluan apa-apa nggak usah pulang. Bapak jalan dari sini ke rumah, insya Allah udah Isya lagi. Makanya kita banyak terbuang waktu Isya itu, meremehkan antara maghrib dan Isya. Makanya sekarang banyak pengajian juga dimulai dari maghrib, ya, untuk menjaga kemuliaan maghrib ke Isya. Mungkin Isyanya diundurkan, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa Isyanya dimundurkan karena mungkin lagi asyik pengajian, tidak apa-apa. Ini menjaga, karena ada di dalam riwayat tadi, bainal maghrib wal isya ghafil, waktu yang lalai. Coba perhatikan ya. Makanya kalau dia sholat maghrib berjamaah, pulang insya Allah nggak balik lagi ya. Ada saja godaannya, padahal di rumah nggak apa-ngapain. Nah, maka usahakan bagaimana setiap masjid itu, kalau orang sudah datang ke masjid maghrib, jangan sampai dia pulang. Kalau perlu sediain kopi dah, kopi sama rokok kalau perlu dah, ya, biar kagak pulang maksudnya. Karena tadi sholat Isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat setengah malam, ya. Padahal kalau kita pulang dari maghrib ke Isya, ya sudah. Kadang-kadang kayaknya malas nih berangkat lagi nih, ya gitu ya. Maka, jadi sholatul asar itu sholatul wusta. Walaupun, nah ini dia, ya, walaupun Isya itu boleh ditakhirkan, takhirul Isya, boleh waktu Isya ditakhirkan. Saya nggak sholat Isya dulu lah, nanti sholat Isyanya jam 2, boleh, ada. Tapi kalau sholat yang lain nggak ada, Dohor, asar, maghrib, subuh, nggak, apalagi subuh.
Tapi kalau isya ada takhir, dibolehkan dengan harapan ketika bapak bangun sholat isya jam 2 atau jam berapapun sebelum subuh, harapannya bisa sholat tahajud dan bisa sholat witir. Ada motivasi itu. Makanya istihbabu takhiru sholatil isya an awwali waktiha. Wal afdal takhiru sholatil isya ila akhiri waktiha mukhtar wa huwa nisful lail. Li hadisi Aisyah qalat i'taman nabi dzata lailatin hatta dhahaba amatul lail hatta nama ahlul masjid summa kharaja fasala faqala innahu li waqtiha laula an asyqa ala ummati. Jadi satu hari Rasulullah mengakhirkan sholat isya sampai sahabat nungguin, ya, para sahabat nungguin ini Nabi nggak datang ke masjid waktu isya karena Nabi memang mengakhirkan sampai mereka nama ahlul masjid, sampai mereka ada yang ketiduran nunggu Nabi untuk sholat isya berjamaah. Ya. Akhirnya Nabi keluar, kharaja fasalla faqala. Lalu Nabi mengatakan, innau li waqtiha laula an asyqa ala ummati. Sebetulnya waktu sholat isya yang terbaik, nah ini ketika tengah malam. Cuma ini menyulitkan. Maka Rasulullah tidak mewajibkan, walaupun dibolehkan. Nah, tapi hati-hati, nanti saya sholat isyanya jam 2 aja ah. Isyanya lewat, tahajudnya lewat, subuhnya juga, nah, harus ngukur itu. Ya, kalau memang bisa, enggak apa-apa. Ya, kalau memang bisa, dengan harapan bisa menikmati sholat qiyamul lail. Tapi kalau kita belum bisa, jangan. Ya, saya mau takhir isya nih, isya mau saya akhirkan. Alhamdulillah, bangunnya subuh. Jadi boleh. Maka Rasul berkata, innau li waqti laula an asyqa ala ummati. Ini sebetulnya waktu yang terbaik untuk sholat isya. Cuma memang aku takut menyulitkan umatku. Ya, tapi kalau bapak yang sudah sanggup boleh, ya, menikmati. Karena kalau sholat itu lail jam 2 insya Allah lebih khusyuk. Insya Allah. Ya. Ini mengambil momen yang terbaik bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Cuma tadi, ya, jangan sampai kita justru niatnya untuk takhir tapi malah yang lain-lain lewat. Nah, kita harus bisa ngukur, ya. Makanya kan kalau belum, misalkan untuk sholat malam itu 11 rakaat. Kalau 11 rakaat itu bapak harus bangunnya, berarti kalau subuh sekarang jam 4:05 menit. Paling tidak jam 3 itu harus sudah bangun. Karena kalau masuk toilet bisa 5-10 menit. Itu rada nggak mungkin bisa 11 rakaat, kecuali rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, insya Allah kalau itu. Ya, maka ada lagi yang disunahkan Rasulullah, sholat witirnya qabla naum. Sholat witirnya sebelum tidur. Ibu sebelum tidur, bapak sebelum tidur sholat witir. Berapa rakaat? 1, 3, 5, 7. Berapa milihnya? Ya, yang umum aja dah 3. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sebelum tidur bapak sholat witir 3 rakaat. Nanti pas bangun tahajud ndak usah witir lagi. Ya, minimal 8. Supaya kecuali bapak kalau ditanya mana yang lebih utama, witirnya sebelum tidur atau witirnya akhir sholat, ya kalau ditanya lebih utama adalah lebih utamanya witir itu penutup sholat. Tapi sunnah Rasulullah ada menganjurkan sholat witir sebelum tidur.
dan ini dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu melakukan witirnya adalah sebelum tidur. Jadi kan mudah-mudahan kalau sebelum tidur kita sudah witir, udah punya simpenan. Jangan-jangan pas tidur kagak bangun lagi. Nah, berarti namanya husnul khotimah. Ya. Bapak yakin, Ibu yakin pas tidur bangun lagi? Ya belum tentu. Nah, maka kalau sudah kita melakukan sholat witir tadi, ya kita sudah punya simpenan. Belum tidur berarti kita melakukan sholat, habis itu tidur berarti husnul khotimah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kaitannya pertama adalah sholat buat anak kecil boleh, ya, itu merupakan satu proses membiasakan. Maka usahakan anak kita umur 7 tahun harus sudah bisa melaksanakan amaliyah sholat. Kita hanya memerintahkan menunggu sabar sampai 10 tahun. Bisa nggak dia sholat setelah umur 7 tahun, 10 tahun sholat 5 waktu disiplin. Apalagi laki-laki itu bisa sholatnya di masjid. Adadul faraid, sholat itu tetap 5 waktu, walaupun ada yang menyatakan 6 waktu, salah satunya sholat witir. Ya maka bolehlah kita jadikan witir menjadi tambahan untuk melaksanakannya, tapi tetap hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.